Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Nurfadilah dengan NIM 240102514 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mata pelajaran IPAS kelas 5 Sekolah Dasar dengan materi sifat-sifat cahaya pada topik bagaimana cahaya bekerja, yang meliputi cahaya merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Dimulai dari rencana pelaksana pembelajaran RPP dengan topik bagaimana cahaya bekerja, kelas 5 semester genap, alokasi waktu 2 kali 45 menit, model pembelajarannya IBL, Inquiry Based Learning, pendekatannya yaitu Scientific 5M. Nah, capaian pembelajarannya ini, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat cahaya, merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan, melalui kegiatan percobaan dan pengamatan, serta menyimpulkan perubahan arah cahaya pada setiap kondisi secara runtut dan benar. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bahwa cahaya merambat lurus melalui percobaan dengan karton berlubang. Yang kedua, menjelaskan bahwa cahaya dapat dipantulkan, berubah arah ketika mengenai permukaan yang mengkilap seperti cermin. Yang ketiga, menjelaskan bahwa cahaya dapat dibiaskan ketika melewati air, sehingga arah cahayanya berbelok. Yang keempat, melakukan rangkaian percobaan atau eksperimen secara berkesinambungan untuk membuktikan ketiga sifat cahaya. Yang kelima, menggambar sketsa jalur cahaya yang menunjukkan perambatan lurus, pemantulan, dan pembiasan. Yang keenam, menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis. Lanjut, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran dimulai dari kegiatan pembuka, di mana guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, guru melakukan demonstrasi sebagai rangsangan. Yang pertama, guru menyalakan laser dalam ruangan dan menunjukkan berkas cahaya yang lurus. Yang kedua, guru memantulkan cahaya laser ke dinding menggunakan cermin. Yang ketiga, guru memasukkan pulpen ke dalam gelas berisi air dan menunjukkan bahwa pulpen terlihat bengkok atau patah. Lalu, guru bertanya, yang pertama, bagaimana cahaya bergerak dari senter ke dinding? Jawaban yang diharapkan, cahaya bergerak lurus seperti garis bu. Yang kedua, apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin? Jawaban yang diharapkan, cahaya berubah arah atau memantul bu. Yang ketiga, mengapa pulpen terlihat bengkok di dalam air? Jawaban yang diharapkan, karena cahaya berubah arah saat masuk ke air bu. Selanjutnya, guru bertanya tentang pengalaman cahaya di sekitar mereka, lalu siswa berbagi pengalamannya tentang cahaya di sekitar mereka. Yang pertama, pengalaman melihat bayangan di cermin. Yang kedua, pengalaman melihat ikan di akuarium atau kolam. Yang ketiga, pengalaman melihat sinar matahari masuk melalui jendela. Lalu, guru menyampaikan nih masalah yang akan diselesaikan melalui kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti, bagaimana sih sebenarnya cahaya bekerja itu anak-anak? Apakah cahaya selalu bergerak lurus? Atau bisakah cahaya berubah arah? Selanjutnya, kita masuk ke bagian merumuskan pertanyaan penyelidikan, di mana guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4-5 orang. Guru membagikan lembar kerja peserta didik, LKPD, sebagai panduan menyelesaikan masalah. Setiap kelompok ini mendiskusikan dan menulis pertanyaan penyelidikan mereka di LKPD. Pertanyaan pertama, tentang perambatan cahaya. Apakah cahaya selalu bergerak lurus atau bisa berbelok dengan sendirinya? Pertanyaan kedua, tentang pemantulan cahaya. Bisakah kita mengubah arah cahaya menggunakan cermin? Pertanyaan ketiga, tentang pembiasan cahaya. Mengapa pulpen terlihat bengkok saat dimasukkan ke dalam air? Lalu, setiap kelompok ini merumuskan dugaan sementara mereka di LKPD. Contoh dugaan sementaranya, yang pertama, dugaan pertama itu, kami menduga cahaya bergerak lurus terlihat dari sinar matahari yang masuk melalui jendela. Dugaan kedua, kami menduga cahaya berubah arah saat mengenai cermin, seperti benda yang memantul. Dugaan yang ketiga, kami menduga pulpen terlihat bengkok di air karena cahaya berubah arah saat masuk ke air. Lalu kita masuk ke bagian eksperimen bagaimana cahaya bekerja, di mana siswa ini melakukan 3 percobaan berkesinambungan untuk mengumpulkan data tentang sifat-sifat cahaya. Nah, tahap pertama ini cahaya merambat lurus selama 15 menit. Langkah percobaannya, yang pertama, siswa menyusun 3 karton berlubang dengan penyangga sehingga membentuk lorong. Yang kedua, siswa mengatur posisi karton agar ketiga lubang sejajar dalam satu garis lurus. Yang ketiga, siswa menyorotkan laser dari ujung lubang karton pertama. Yang keempat, siswa mengamati apakah cahaya keluar dari lubang karton ketiga. Yang kelima, siswa mencoba menggeser salah satu karton sehingga lubangnya tidak sejajar. Dan yang keenam, siswa mengamati apa yang terjadi. Lalu, siswa menjawab pertanyaan pengamatan yang ada di LKPD. Pertanyaan pertama, apakah cahaya bisa keluar dari lubang terakhir ketika semua lubang sejajar? Contoh jawaban, ya. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika salah satu karton digeser sehingga lubangnya tidak sejajar? Contoh jawaban, cahaya tidak keluar. Pertanyaan ketiga, mengapa cahaya tidak bisa keluar jika lubangnya tidak sejajar? Contoh jawaban, karena cahaya bisa lewat jika lubangnya lurus, tidak bisa berbelok dengan sendirinya.
Setelah siswa melakukan eksperimen dan menjawab pertanyaan pengamatan, lalu siswa ini harus mencatat hasil, di mana siswa harus menggambar sketsa jalur cahaya dari laser melewati ketika lubang di dalam isi LKPD yang telah guru berikan. Nah, contoh gambar yang diharapkan seperti ini. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu cahaya dipantulkan selama 15 menit. Nah, langkah percobaan ini melanjutkan dari tahap pertama, di mana langkah pertamanya siswa menyorotkan cahaya laser ke cermin. Langkah kedua, siswa mengamati kemana arah cahaya setelah mengenai cermin. Langkah ketiga, siswa mencoba mengubah posisi kemiringan cermin. Langkah keempat, siswa mengamati perubahan arah cahaya yang terjadi. Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan pengamatan di lembar kerja peserta didik. Pertanyaan pertama, setelah mengenai cermin, cahaya memantul ke arah mana? Contoh jawaban, ke arah yang berlawanan atau sesuai sudut pantul. Pertanyaan kedua, apakah arah pantulan berubah saat cermin digerakkan? Contoh jawaban, ya berubah. Pertanyaan ketiga, kenapa cahaya bisa berubah arah? Contoh jawaban, karena terkena permukaan cermin yang memantulkan cahaya. Setelah melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan pengamatan, siswa selanjutnya mencatat hasil dengan siswa harus menggambar sketsa jalur cahaya dari sumber cahaya, yaitu laser, lalu mengenai cermin, lalu dipantulkan ke arah baru di dalam isi LKPD yang telah guru berikan. Contoh gambar yang diharapkan seperti ini. Selanjutnya, tahap ketiga, cahaya dibiaskan di air selama 15 menit. Nah, langkah percobaan ini melanjutkan dari tahap 2, di mana langkah pertama, siswa memposisikan laser secara lurus ke arah dinding. Langkah kedua, siswa menempelkan kertas HVS ke dinding. Langkah ketiga, siswa menyalakan laser dan memberikan tanda pada kertas HVS di titik cahaya laser mengenai dinding tanpa adanya penghalang. Lalu siswa menandai cahaya merambat lurus tanpa ada air. Langkah keempat, siswa mengambil wadah kotak yang sudah berisi air dan memposisikannya di tengah antara laser dan dinding kertas HVS. Langkah kelima, siswa mengamati apa yang terjadi pada cahaya laser setelah melewati air. Langkah keenam, siswa memberikan tanda baru pada kertas HVS di titik cahaya laser mengenai dinding dengan wadah air di tengah. Siswa menandai cahaya berbelok setelah melewati air. Lalu, siswa menjawab pertanyaan pengamatan di lembar kerja peserta didik. Pertanyaan pertama, bagaimana arah cahaya laser tanpa wadah air di tengah? Contoh jawabannya, cahaya lurus ke dinding. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada cahaya laser setelah wadah air diletakkan di tengah? Contoh jawaban, cahaya berbelok ke arah tertentu. Pertanyaan ketiga, mengapa cahaya berbelok ketika melewati air? Contoh jawaban, karena cahaya yang melewati permukaan air akan dibiaskan atau dibelokkan. Setelah siswa melakukan eksperimen dan menjawab pertanyaan pengamatan di LKPD, lalu di sini siswa juga harus mencatat hasilnya, di mana siswa harus menggambar sketsa jalur cahaya di dalam isi LKPD yang telah guru berikan. Sketsa 1 itu ada laser, lalu kertas HVS, nah di mana laser dan kertas HVS itu garis lurus, terus sketsa 2, laser, wadah kotak, kertas HVS, nah di mana di sketsa 2 ini garisnya itu berbelok saat melewati air. Nah, di sini juga sudah ada contoh gambar yang diharapkan seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analisis data percobaan, di mana guru memfasilitasi diskusi kelompok untuk mengolah data yang telah dilakukan di lembar kerja peserta didik. Di sini ada 3 pertanyaan yang wajib dijawab oleh siswa. Pertanyaan pertama, ada apa hubungan antara ketiga percobaan yang telah kalian lakukan? Contoh jawaban yang diharapkan, ketiga percobaan menunjukkan cara cahaya bekerja, cahaya bergerak lurus, cahaya dapat berubah arah saat mengenai cermin, dan cahaya juga berubah arah saat melewati air. Jadi, cahaya dapat berubah arah jika mengenai benda seperti cermin atau air. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara cahaya yang dipantulkan cermin dan cahaya yang dibelokkan atau dibiaskan di air? Contoh jawaban yang diharapkan, jika cahaya mengenai cermin, cahaya akan memantul dan tidak masuk ke dalam cermin. Tapi jika cahaya melewati air, cahaya akan masuk ke dalam air, lalu berubah arah dibelokkan. Jadi, cermin memantulkan cahaya, sedangkan air membelokkan cahaya. Pertanyaan ketiga, mengapa kita perlu tahu tentang sifat-sifat cahaya? Contoh jawaban yang diharapkan, kita perlu tahu karena cahaya ada di mana-mana dalam kehidupan kita. Kita bisa menggunakan cermin untuk melihat bayangan kita bisa mengerti mengapa kolam terlihat lebih dangkal, kita juga bisa lebih hati-hati saat melihat benda di dalam air. Selanjutnya, kita masuk ke bagian presentasi hasil kelompok, di mana di sini setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerja mereka dari LKPD yang telah mereka kerjakan tadi, yang meliputi, pertama, pertanyaan penyelidikan yang telah mereka buat, yang kedua, dugaan sementara atau hipotesis kelompok, yang ketiga, jawaban atas pertanyaan pengamatan, yang keempat, sketsa jalur cahaya, yang kelima, analisis data, dan yang terakhir, kesimpulan hasil percobaan. Nah, lalu, setiap kelompok ini juga harus membuktikan apakah hipotesis dugaan sementara mereka
mereka sesuai dengan hasil percobaan atau tidak. Nah, di sini contoh jawaban yang diharapkannya itu, dugaan kami terbukti benar, cahaya bergerak lurus karena hanya dapat melewati lubang karton yang sejajar. Terus, cahaya berubah arah saat mengenai cermin dan arah pantulannya dapat diatur dengan mengubah posisi cermin. Lalu, cahaya juga berbelok ketika melewati air, sehingga arah cahayanya itu berubah dari titik A ke titik B di dinding. Lalu, kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Selanjutnya, kita sudah masuk di bagian akhir, yaitu kegiatan penutup, di mana setiap kelompok ini juga wajib merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan di LKPD. Nah, contoh jawaban yang diharapkan yaitu, dari percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya ternyata tidak bisa berbelok dengan sendirinya. Cahaya hanya bisa lewat kalau jalannya lurus. Kalau ada yang menghalangi, cahaya tidak bisa lewat. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kalau cahaya kena cermin, cahaya akan memantul dan berubah arah. Kita bisa mengatur kemana cahaya akan memantul dengan menggunakan cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan di air. Kalau cahaya lewat air, cahaya akan berubah arah. Makanya, benda di dalam air terlihat bengkok atau seperti patah. Nah, ketiga sifat cahaya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu setelah itu, guru memberikan apresiasi berupa pujian dan motivasi kepada peserta didik. Lalu, guru menutup pembelajaran hari ini dengan menyimpulkan materi, memberikan pesan moral, dan mengucapkan salam penutup. Lalu, di sini ada aspek penilaian, indikator penilaian, dan teknik penilaian. Selanjutnya, kita memasuki bagian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, pada tahap ini, saya membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, setelah kelompok terbentuk, saya melakukan demonstrasi di depan kelas sebagai bentuk pemberian rangsangan. Nah, demonstrasi yang saya lakukan meliputi menyalakan laser dalam ruangan untuk menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus, memantulkan cahaya laser ke dinding menggunakan cermin, serta memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air untuk menunjukkan bahwa pensil terlihat bengkok atau patah. Lalu, peserta didik ini kemudian mengamati dengan seksama demonstrasi yang telah saya lakukan. Setelah kegiatan mengamati ini, saya mengarahkan peserta didik untuk menuliskan hasil pengamatan mereka pada LKPD. Selanjutnya, peserta didik saya minta untuk menyusun pertanyaan penyelidikan berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Nah, pertanyaan ini nantinya akan mereka jawab melalui kegiatan percobaan. Setelah menyusun pertanyaan penyelidikan ini, peserta didik juga diminta untuk menuliskan hipotesis atau dugaan sementara pada LKPD terkait sifat-sifat cahaya yang sedang dipelajari. Setelah itu, peserta didik mulai melakukan percobaan pertama sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada LKPD. Nah, pada setiap percobaan ini, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan pengamatan serta membuat gambar sketsa jalur cahaya. Kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan hingga percobaan kedua dan percobaan ketiga, sehingga peserta didik dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Setelah seluruh percobaan selesai dilakukan, peserta didik diminta untuk menjawab 3 pertanyaan analisis hasil percobaan yang terdapat pada LKPD. Setelah seluruh kegiatan pada LKPD selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan yang telah mereka lakukan di depan kelas. Pada tahap berikutnya, peserta didik melakukan verifikasi hipotesis, yaitu dengan menjawab pertanyaan apakah dugaan kalian terbukti benar pada LKPD berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, sebagai tahap akhir, peserta didik ini wajib menarik kesimpulan dengan menuliskannya pada LKPD mengenai sifat-sifat cahaya yang telah dipelajari. Nah, di sini juga ada bahan ajar berupa PowerPoint yang telah saya siapkan. Demikian pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik pada materi sifat-sifat cahaya dengan topik bagaimana cahaya bekerja. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat memahami konsep cahaya secara lebih bermakna melalui proses penyelidikan dan percobaan sederhana. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pembelajaran yang saya rancang dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.